Pernah nggak sih pulang kerja atau sekolah, terus ngaca dan ngerasa kulit kamu tuh kusam banget? Bisa jadi itu tanda kulit kamu tuh stres akibat polusi dan aktivitas harian. Tapi jangan khawatir, kita punya solusinya. Siap-siap catat tipsnya. Hai semuanya, selamat datang di channel Ryan Skin Story. Di sini kita bakalan bahas cara-cara seru dan efektif untuk merawat kulit biar kamu tetap glowing meski aktivitas kamu ini padat. Jangan lupa juga subscribe, like, dan nyalakan notifikasi biar kamu nggak ketinggalan tips-tips keren lainnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Kulit stres. Iya, kulit juga bisa stres loh. Bukan karena deadline, tapi karena satu, polusi. Partikel kecil dari udara kotor itu bisa menyumbat pori-pori dan memicu jerawat pada kulit kamu. Dua, sinar UV, paparan matahari tanpa perlindungan bisa mempercepat penuaan kulit. Tiga, kurang tidur. Kulit kehilangan kesempatan untuk regenerasi optimal kalau kamu kurang tidur. 4. Gaya hidup. Pola makan buruk dan stres mental juga bisa berdampak pada kulit kamu. Gimana tahu kalau kulit kamu stres? Cek tanda-tanda ini. Pertama, kusam, kurang glowing, terlihat lelah. Kedua, muncul jerawat mendadak, breakout yang gak jelas penyebabnya apa tiba-tiba ada. 3. Kemerahan, kulit jadi lebih sensitif dari biasanya. 4. Tekstur tidak rata, kulit terasa kasar saat disentuh. Fun fact, polusi udara ternyata bisa mempercepat penuaan kulit hingga 20%. Partikel polusi juga mengandung radikal bebas yang bisa merusak kolagen dan elastin. Bikin kulit kamu lebih cepat keriput dan kendur. Tenang, ada solusinya kok. Ini dia langkah-langkahnya. 1. Double cleansing. Penting banget untuk membersihkan sisa make up dan polusi di wajah. Lalu kedua, gunakan antioksidan. Produk dengan kandungan vitamin C atau E itu bisa melawan radikal bebas. 3. Hidrasi yang maksimal. Pastikan kulit kamu itu tetap lembab dengan pelembab yang tepat. 4. Pakai sunscreen. Jangan pernah skip sunscreen meski di dalam ruangan. 5. Masker detox. Coba masker dengan kandungan charcoal atau clay untuk membersihkan pori-pori secara mendalam. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan, yaitu skincare aja nggak cukup kalau kamu nggak menjaga pola hidup kamu. Tidur cukup, minum air yang cukup, dan kurangi stres juga itu penting banget loh buat kesehatan kulit. Pernah nggak sih kamu ngerasa overwhelmed sama banyaknya produk skincare yang ada di pasaran? Kayak toner, serum, essence, ampul, sampai bingung nih semua dipakainya tuh kapan. Nah, di video kali ini kita bakalan bongkar habis gimana sih caranya ngerawat kulit dengan cara yang simple, minimalis, tapi tetap efektif. Dan tunggu dulu, di tengah-tengah video bakalan ada tweets yang bikin kamu mikir 2 kali soal rutinitas skincare kamu sekarang. Jadi jangan skip dan tonton sampai habis. Oke, kita mulai dari masalah dulu. Buat banyak orang, skincare itu udah jadi ritual harian. Tapi kok rasanya jadi lebih mirip kayak tugas sekolah ya? Layering produk yang berlapis-lapis kadang malah bikin kulit kamu stres, bukannya malah sehat. Menurut riset, kulit kita tuh nggak butuh sebanyak itu loh. Faktanya, produk yang berlebihan bisa bikin efek negatif seperti clog, proses, atau iritasi. Tapi kenapa kita tetap beli? Jawabannya ada satu kata, marketing. Brand skincare itu berlomba-lomba menawarkan produk baru dengan klaim yang bikin kita tuh nggak mau ketinggalan kayaknya. Nah, disinilah konsep minimalis skincare masuk. Bayangin ya, rutinitas skincare kamu cuman punya 3 langkah. 1 cleanser, 2 moisturizer, 3 sunscreen. Simple kan? Tapi jangan salah. Kesederhanaan ini justru yang membuat kulit kita fokusnya menerima manfaat yang
sebenarnya. Konsep ini sebenarnya bukan hal baru. Banyak ahli dermatologi udah bilang kulit kita tuh pinter selama kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, yaitu membersihkan, melembabkan, dan melindungi dari sinar UV. Kulit kita bisa regenerasi secara alami. Tapi tunggu dulu, ini dia bagian tweets yang gak banyak orang tahu. Minimalis skincare itu gak berarti kamu asal potong semua produk. Salah langkah, kulit kamu bisa break out. Jadi, gimana ya caranya? Kuncinya adalah memilih produk yang multifungsi dan sesuai dengan jenis kulit kamu. Misalnya, cari pelembab yang udah mengandung antioksidan atau sunscreen yang punya formula hydrating. Dan satu lagi, nggak semua tren itu cocok buat kamu. Contohnya, tren no cleansing atau skip care bisa jadi bumerang kalau nggak diterapkan dengan benar. Sekarang, ayo kita breakdown langkah-langkah minimalis skincare. Pertama, cleanser. Pilih yang lembut, jangan stripping minyak alami di kulit. Terus, yang kedua, moisturizer. Fokus sama yang menghidrasi dan punya kandungan seperti hyaluronic acid. 3. Sunscreen. SPF 30 minimal, pastikan nyaman dipakai setiap hari. Plus, kalau ada masalah kulit spesifik kayak jerawat atau hiperpigmentasi, cukup tambahkan satu produk treatment seperti serum niacinamide atau retinol. Nah, sekarang kamu tahu kan, kalau perawatan kulit itu nggak perlu ribet. Minimalis skincare bukan cuman hemat waktu, tapi juga hemat uang. Tapi juga bikin kulit kamu lebih sehat tanpa drama. Jadi, ayo mulai declutter meja skincare kamu dan pilih yang benar-benar penting. Dan ingat, kulit yang glowing itu datang dari konsistensi, bukan dari seberapa banyak produk yang kamu pakai. Pernah nggak sih kamu ngerasa udah cuci muka, tapi kulit tetap terasa kusam atau muncul jerawat? Bisa jadi jawabannya ada di sini, double cleansing. Di video kali ini kita bakalan bahas kenapa sih double cleansing itu penting banget untuk kesehatan kulit kamu. Dan tunggu, ada tweets yang bakal bikin kamu berpikir ulang soal cara kamu membersihkan wajah selama ini. Jadi, stay tune sampai habis ya. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Apa sih sebenarnya double cleansing itu? Double cleansing adalah metode membersihkan wajah dalam 2 langkah. Pertama dengan oil-based cleanser, lalu dilanjutkan dengan water-based cleanser. Kenapa 2 langkah? Karena setiap jenis pembersih itu punya tugasnya masing-masing. Pembersih berbasis minyak efektif mengangkat make up, sunscreen, dan minyak berlebih pada wajah. Sedangkan pembersih berbasis air membersihkan kotoran berbasis air seperti keringat dan juga debu. Konsep ini awalnya populer di Korea dan Jepang, dan sekarang sudah banyak diadopsi di seluruh dunia karena hasilnya yang maksimal. Mungkin kamu mikir ya, kenapa sih harus repot, bukannya cuci muka sekali aja cukup? Nah, ini dia tipsnya. Kalau kamu cuma cuci muka dengan 1 langkah, ada kemungkinan residu make up atau sunscreen itu masih tertinggal di kulit kamu. Ini bisa menyumbat pori-pori dan menyebabkan jerawat atau iritasi, bahkan kalau kamu nggak pakai make up sekalipun, sunscreen itu seringkali waterproof. Jadi nggak cukup hanya pakai pembersih biasa. Menurut dermatologis, double cleansing itu membantu memastikan kulit benar-benar bersih tanpa merusak lapisan pelindung alaminya. Dan kulit yang bersih adalah dasar dari skincare yang efektif. Tapi tunggu dulu, double cleansing bukan berarti kamu harus menggunakan produk yang mahal atau banyak. Salah produk malah bikin kulit kamu bisa jadi kering atau malah iritasi. Jadi, penting banget untuk memilih nih produk yang sesuai dengan jenis kulit kamu tentunya. Misalnya, kalau kulit kamu berminyak, pilih oil cleanser yang ringan seperti cleansing oil berbasis grapeseed. Terus kalau kulit kamu kering, coba cleansing balm dengan kandungan hydrating seperti sea butter. Dan satu lagi, kamu nggak perlu double cleansing 2 kali sehari. Malam hari itu udah cukup banget, karena di pagi hari kulit biasanya tidak terpapar banyak kotoran. Jadi, gimana caranya double cleansing yang benar? Yuk, kita breakdown langkah-langkahnya.
Satu, itu langkah pertama. Gunakan oil base cleanser. Ambil sedikit, pijat lembut ke wajah dalam gerakan yang melingkar, fokus di area make up atau sunscreen yang tebal, lalu bilas dengan air hangat. Langkah kedua, gunakan water base cleanser. Busakan di tangan, lalu aplikasikan ke wajah untuk membersihkan sisa-sisa kotoran. Nah, sekarang kamu tahu kan kenapa double cleansing itu penting dan gimana cara melakukannya dengan benar. Ingat ya, kulit yang bersih adalah awal dari kulit yang sehat dan tentunya yang glowing. Jadi yuk, mulai rutinitas double cleansing kamu dari sekarang. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu buat dapetin tips-tips lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!